Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar, yaitu tema 6, giat berusaha meraih cita-cita. Ana bercita-cita menjadi penari. Ia ingin memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara ke mancanegara lewat tari. Untuk mewujudkan cita-citanya, Ana rajin berlatih dengan guru tarinya. Ana berlatih setiap hari Minggu di sanggar tari. Jika ada lomba tari, Ana sering ikut untuk melatih keberanian dan keterampilannya. Bagaimana dengan kalian? Usaha apa yang telah kalian lakukan untuk meraih cita-cita? Mendeklamasikan puisi. Deklamasi. Apa itu deklamasi? Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, dan harus memperhatikan pemenggalan kalimat. Misal ini, kita butuh alam yang indah. Keterangan, tanda garis miring 1 kali berarti berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya dilakukan pada koma atau tengah baris. Tanda garis miring 2 kali berarti berhenti agak lama. Biasanya dilakukan pada koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, tanda garis miring 3 kali berarti berhenti lama sekali. Biasanya dilakukan pada titik, baris terakhir, atau pada akhir puisi. Pentingnya pelestarian sumber daya alam. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik hayati maupun mineral. Sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah hewan, tumbuhan yang juga disebut dengan sumber daya alam nabati, serta mikroorganisme. Sumber daya alam mineral di Indonesia berupa benda-benda tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, dan tembaga, serta batuan seperti batu kapur, kaolin, semen, pasir, batu alam, dan tanah liat. Keberadaan sumber daya alam, baik hayati maupun mineral, harus selalu dijaga kelestariannya. Pelestarian makhluk hidup. Usaha pelestarian hewan. Pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kedua, mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskannya. Ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Keempat, membuat undang-undang perburuan. Kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberi sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Usaha pelestarian tumbuhan. Hal yang dapat kita lakukan dalam usaha pelestarian tumbuhan yaitu diantaranya: yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya adalah kebun kelapa di Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Kedua, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya ada kebun plasma nutfah di Cibonong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Ketiga, kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Keragaman agama di sekitar. Perhatikan beberapa gambar tempat ibadah umat beragama berikut. Yang
pertama ada masjid untuk sebagai tempat ibadah orang muslim. Kemudian ada pura sebagai tempat ibadah orang Hindu. Yang ketiga ada gereja, tempat ibadah orang Kristen atau Katolik. Selanjutnya ada vihara, tempat ibadah orang Buddha. Dan yang terakhir itu ada kelenteng, tempat ibadah orang yang beragama Konghucu. Mengenal karya seni rupa teknik tempel. Yang pertama ada kolase. Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Bahan yang digunakan bisa bahan dari alam seperti batu, daun, ranting, bunga kering, biji-bijian, kerang, atau sejenisnya. Bisa juga berupa bahan olahan seperti plastik, kain flanel, karet, logan, atau yang lainnya. Berikut ini adalah contoh dari kolase. Selanjutnya yaitu ada montase. Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Sumber yang dimaksud bisa dari koran bekas, majalah bekas, buku yang sudah tidak dipakai, pamflet, ataupun yang lainnya. Jadi karya montase dapat dihasilkan dari gambar jadi dieksposisikan kembali dengan gambar jadi lainnya sehingga menjadi suatu gambar yang baru. Berikut ini adalah contoh montase. Dan yang selanjutnya ada mozaik. Mozaik merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan disusun membentuk sesuai yang diinginkan. Kepingan bahan bisa berupa kepingan kertas, kepingan telur, kepingan daun, kepingan batu, kepingan kayu, atau kepingan yang lainnya. Kepingan ditempel pada media kertas yang telah diberi pola dari berbagai macam bentuk, warna, hingga membentuk gambaran yang diinginkan. Berikut ini merupakan contoh mozaik. Dari pengertian di atas dan contohnya masing-masing, maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan kolase, montase, dan mozaik adalah dari bahan atau material yang ditempelkan. Kalau kolase dari bahan yang berbeda jenis, montase dengan bahan dari gambar yang sudah jadi, sedangkan mozaik merupakan susunan kepingan dengan jenis bahan yang sama. Nah, jadi itu tadi pelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat meskipun belajar dari rumah, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Okay? Thanks for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.